Ikan buntal merupakan sejenis ikan laut dan air tawar yang terkenal karena kemampuannya menggembungkan tubuh menjadi bulat saat terancam. Ikan ini sangat beracun karena mengandung tetrodotoxin di organ hati dan kulitnya, menjadikannya vertebrata paling beracun kedua di dunia. Namun dianggap lezat jika diolah koki berlisensi. Ketika merasa terancam, ikan buntal menelan air atau udara dalam jumlah besar ke dalam perut elastis mereka, membuat tubuhnya menggelembung seperti balon untuk menakuti predator. Ikan ini mengandung racun yang 100 kali lebih mematikan daripada sianida. Racun ini menyerang saraf dan tidak memiliki penawar, sehingga bisa menyebabkan kematian. Bentuk ikannya umumnya tidak bersisik dan memiliki gigi yang kuat untuk memakan krustacea, dan beberapa spesies memiliki duri pada kulitnya. Di Jepang, ikan ini dikenal sebagai fugu dan disajikan sebagai hidangan istimewa oleh koki yang memiliki lisensi khusus karena bagian tertentu sangat beracun. Ikan buntal kebanyakan ditemukan di perairan tropis dan subtropis, baik di laut, air payo maupun di air tawar. Sebenarnya mengkonsumsi ikan buntal tanpa keahlian khusus sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal. Ikan buntal memiliki berbagai keunikan anatomi dan perilaku yang melampaui sekadar kemampuannya menggembungkan tubuh. Dari sistem saraf hingga kemampuan sensorik, ada beberapa keunikan utama pada ikan buntal. Mata ikan buntal yang independen mirip dengan bunglon. Ikan buntal dapat menggerakkan kedua matanya secara mandiri. Ini memungkinkan mereka memantau predator dan mencari mangsa secara bersamaan dari sudut yang berbeda. Ikan buntal merupakan satu-satunya ikan bertulang yang bisa berkedip. Ikan ini memiliki tulang sejati yang diketahui bisa menutup atau mengedipkan matanya dengan cara menarik bola mata ke dalam soket dan mengerutkan kulit di sekitarnya. Beberapa ikan buntal dapat mengubah warna atau intensitas bola tubuhnya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar dan berfungsi sebagai kamuflase atau sinyal peringatan bagi pemangsa. Ikan buntal memiliki gigi paruh yang terus tumbuh. Tempat gigi, mereka memiliki 4 gigi besar yang menyatu membentuk struktur seperti paruh yang sangat kuat. Karena gigi mereka terus tumbuh sepanjang hidup, ikan buntal harus terus-menerus mengunyah benda keras seperti cangkang keras, cangkang kerang, siput, atau kepiting untuk mengasah dan mencegah pertumbuhan gigi yang berlebihan. Saat menggembung, mereka tidak hanya menjadi besar, tetapi juga menjadi bulat sempurna. Ini membuat predator sangat sulit untuk menggigit atau menelan mereka tanpa tersedak. Selain tubuh yang mengembang, hampir semua bagian tubuhnya, terutama hati, ovarium, dan kulit, mengandung racun saraf mematikan yang tidak hilang meski dimasak. Meskipun sebagian besar hidup di laut, terdapat sekitar 30 spesies yang beradaptasi penuh di air tawar, termasuk di sungai-sungai di Indonesia, di Sumatera, dan di Kalimantan. Karena tubuhnya kaku, mereka tidak berenang dengan meliukkan badan seperti ikan lain. Mereka menggunakan sirip samping untuk mendayung dan membuat gerakan mereka terlihat kaku, namun sangat lincah untuk bermanuver di tempat yang sempit. Ikan buntal adalah hewan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan dari invertebrata hingga alga. Karena gigi mereka terus tumbuh sepanjang hidup,
mereka secara alami mencari makanan bertekstur keras untuk mengasah gigi tersebut. Makanan favorit mereka meliputi udang, kepiting, dan lobster kecil. Mereka menggunakan paruh kuatnya untuk memecah cangkang keras pada siput, kerang, remis, dan tiram. Cacing laut dan berbagai jenis organisme kecil yang hidup di dasar air juga menjadi makanan ikan buntal. Dan mereka juga mengkonsumsi alga dan tanaman air sebagai sumber nutrisi tambahan. Ikan buntal memiliki struktur gigi yang menyatu membentuk paruh tajam, dan jika mereka tidak memakan benda keras seperti cangkang, kerang, atau siput, gigi mereka akan selalu tumbuh panjang sehingga bisa menghalangi mereka untuk makan yang berakibat fatal. Racun tetrodotoksin yang mematikan pada ikan buntal sebenarnya berasal dari bakteri yang ada pada hewan yang mereka makan di alam liar. Racun ikan buntal adalah tetrodotoksin, salah satu neurotoksin paling mematikan di alam yang kekuatannya diperkirakan mencapai 1.200 kali lebih berbahaya daripada sianida. TTX bekerja dengan memblokir saluran natrium pada sel saraf yang menghentikan pengiriman sinyal dari saraf ke otot. Dan konsekuensi paling fatal adalah kelumpuhan otot-otot pernafasan yang menyebabkan korban meninggal karena kehabisan nafas. Korban seringkali tetap dalam keadaan sadar sepenuhnya sementara tubuhnya mengalami kelumpuhan secara total bertahap. Gejala biasanya muncul antara 20 menit hingga 3 jam setelah dikonsumsi. Tahap awalnya, mati rasa atau kesemutan di area mulut, bibir, dan lidah, disertai dengan mual atau muntah. Dan tahap selanjutnya adalah bicara tidak jelas atau cadel, kehilangan keseimbangan, dan tubuh terasa sangat lemas. Dan ketika tahap kritis, kelumpuhan otot total, penurunan kesadaran hingga kematian dalam waktu 4-6 jam jika tidak ditangani. Pada ikan buntal, ada beberapa bagian tubuh yang paling berbahaya. Racun ini tidak tersebar merata, namun berakumulasi paling tinggi pada organ-organ berikut, yaitu pada hati dan ovarium atau telur, merupakan bagian yang paling banyak mengandung racun. Kemudian pada kulit dan empedu juga mengandung kadar racun yang signifikan dan dapat mengkontaminasi daging jika tidak dibersihkan dengan benar. Fakta penting yang harus diketahui adalah bahwa tidak ada penawar. Hingga saat ini belum ditemukan obat atau penawar spesifik untuk racun tetrodotoksin. Racun ini tidak hilang meskipun ikan telah direbus, digoreng atau dimasak dengan suhu tinggi. Bantuan medis bagi orang yang terkena racun ini adalah dengan pertolongan pertama di rumah sakit, berfokus pada mendukung fungsi pernafasan seperti penggunaan ventilator dan pengosongan lambung hingga racun keluar dari sistem tubuh secara alami. Semua dari 120 lebih spesies ikan buntal memiliki racun, namun tingkat risikonya berbeda-beda tergantung pada konsentrasi racun di bagian tubuh tertentu dan seberapa sering spesies tersebut berinteraksi dengan manusia. Tiger puffer atau toratuga forafugu, takifugu, ini adalah spesies yang paling terkenal sekaligus paling berisiko karena sering dikonsumsi sebagai hewan hidangan di tempat di Jepang. Memiliki kadar racun tetrodotoksin yang sangat tinggi, terutama di bagian hati dan ovarium, dan hanya boleh diolah oleh koki berlisensi khusus karena kesalahan kecil dalam memotong dapat menyebabkan kematian bagi konsumen dalam hitungan menit. Jenis silver jacket toadfish, spesies ini dianggap sangat berbahaya karena merupakan spesies invasif yang menyebar luas termasuk di Laut Mediterania. Seluruh bagian tubuhnya termasuk dagingnya bisa mengandung racun yang sangat tinggi dan seringkali tidak sengaja terpancing oleh nelayan amatir
yang tidak mengenali jenisnya, sehingga risiko keracunan tidak sengaja sangat besar. Jenis Ferocious puffer, sesuai namanya, ikan ini tidak hanya beracun, tetapi juga sangat agresif secara fisik. Dikenal karena sifatnya yang ganas dan dapat menyerang manusia dengan menggigit bagian tubuh seperti jari kaki, dan memiliki tingkat racun yang ekstrim di seluruh jaringan tubuhnya. Ada ikan fugu. Spesies ini sering ditemukan di perairan sekitar Asia Timur dan sering disalahartikan sebagai spesies lain yang lebih aman. Risikonya memiliki kulit yang sangat beracun. Berbeda dengan tura fugu yang kulitnya bisa dimakan setelah diolah. Dan karena tampilannya mirip dengan jenis fugu lainnya, risiko kontaminasi silang jagat membersihkan sangat tinggi. Di Indonesia, beberapa kasus keracunan fatal terjadi akibat mengkonsumsi ikan buntal air tawar yang dianggap dan ditangkap di sungai atau di tambak. Masyarakat sering menganggap ikan buntal air tawar lebih aman daripada ikan laut, padahal banyak spesies air tawar yang tetap membawa racun TTX mematikan. Ikan buntal betina umumnya lebih berisiko daripada jantan karena konsentrasi racun meningkat drastis di bagian ovarium atau telur selama musim pemijahan. Ikan buntal memiliki sistem pertahanan berlapis yang sangat efektif. Mereka tidak mengandalkan kecepatan berenang, melainkan strategi bertahan di tempat yang unik. Mereka akan menggembungkan tubuh atau inflating. Ikan buntal akan menelan air atau udara jika di darat ke dalam perutnya yang sangat elastis. Tubuhnya ini bisa membesar hingga 2-3 kali lipat dari ukuran aslinya dalam sekejap. Dan efeknya, predator yang mencoba menelannya akan kesulitan karena bentuknya yang bulat sempurna dan ukurannya yang tiba-tiba menjadi terlalu besar untuk masuk ke mulut pemangsa. Banyak spesies ikan buntal yang memiliki duri di seluruh kulitnya. Duri-duri ini biasanya terlipat rata dengan kulit sehingga tidak terlihat. Begitu tubuhnya mengembung, duri-duri ini akan berdiri tegak di segala arah. Ini membuat mereka seperti bola duri yang mustahil digigit tanpa melukai mulut pemangsa. Jika pemangsa cukup nekat untuk tetap memakannya, ikan buntal punya pertahanan terakhir yang mematikan. Daging dan kulit mereka seringkali menjadi rasa yang tidak enak bagi predator. Seperti yang kita bahas sebelumnya, racun tetrodotoxin di organ dalam mereka akan melumpuhkan atau membunuh predator yang berhasil memakannya. Dan di alam liar, predator yang selamat biasanya akan kapok dan tidak akan pernah mencoba memakan ikan buntal lagi.